Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Mall Tarakan dan ini kok rasanya agak serem ya. Dan sekarang ini pintu masuknya ini ngeliat ke atas, kok bangunannya agak gimana gitu ya. Yuk kita coba lihat ke atasnya. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Tak terasa, sudah berbulan-bulan kita melakukan eksplorasi di Pulau Kalimantan yang begitu luas ini. Perjalanan yang dimulai dari ujung barat hingga timur Kalimantan penuh dengan kenangan dan ilmu mengenai kehidupan. Pada episode sebelumnya, kita telah mengeksplor Pulau Maratua yang menjadi surga tersembunyi di ujung laut Kalimantan. Mulai dari pemandangannya yang mengagumkan, hingga petualangan di gerbang dunia avatar yang menebarkan hati. Banyak hal yang kami dapatkan di pulau ini. Akan tetapi, perjalanan tetap harus berlanjut. Sudah saatnya kita menuju ke provinsi berikutnya. Dan petualangan di hari ini akan dimulai di Bandar Udara Pulau Maratua. Masih pagi kayaknya belum buka. Iya, dan selamat pagi pada boy. Kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan. Gokil. Ini pagi di jam 7 Wita ya. Kita berada di Maratua dan kita baru sampai di bandar udaranya, airportnya. Karena kita akan berangkat ke Tarakan. Awalnya pesawat kita tuh Susi Air di jam 11 ya. Iya, jam 10.45 gitu. Ya, 11 siang tiba-tiba kita diganti jadwal mendadak semalam menjadi jam 7.40 pagi. 7.40 tuh disuruh check-in. Jadi ya kita buru-buru datang. Di jam 6.30 udah sampai dan bandara saja belum buka ya. Kita lihat dulu. Ada dua opsi sebenarnya untuk ke Tarakan ya. Opsi adalah kembali dari Maratua ke Samarinda baru lanjut naik pesawat terbang ke Tarakan. Kalau ditanya, kok kenapa nggak pakai mobil ke Tarakan? Tidak recommended. Karena daerah Kalimantan Timur ke utara itu sudah banyak kepulauan-kepulauan yang terpisah-pisah gitu loh. Lalu udah banyak yang bilang jalannya tuh masih kurang bagus untuk Bambang ya. Iya. Mobil biasa monggo, tapi untuk mobil kayak Bambang itu nggak recommended. So, daripada kita ambil resiko, jadi Bambang kita biarkan masih di ulin ya. Iya. Masih dirombak. Nah, kitanya pakai pesawat kayak terbang ya. Kebetulan Susi Air kan juga cukup murah, harganya cuma sekitar 300 ribuan ya. Iya. Dan kau bisa terbang ke berbagai pulau di Indonesia. So, itu salah satu mode transportasi yang cukup rekomen buat teman-teman kalau mau coba ekspor di Indonesia. Dan sekarang, mari menunggu. Dan kita sudah memasuki daerah Bandara Maratua. Dan seperti kamu lihat, waiting lounge-nya cuma ada satu ya. Jadi nggak ada gate 1, gate 2 nggak ada. Kamu naik check-in, nah inilah ruangan nunggunya sama bareng-bareng. Dan seperti tadi check-in ke Tipe Susi, itu selalu habis timbang bagasi. Itu selalu timbang apa, Beb? Berat badan. Timbang berat badan. Ya saya nanya ke petugasnya, Mas, ada kemungkinan nggak sih orang gemuk itu nggak bisa terbang? Dia bilang belum pernah sih ada kasus Susi Air tuh nolak orang karena terlalu gemuk. Rekornya adalah berat badannya itu 115 kilo. Gila. Maksimal penumpang itu 12 kalau di yang Susi Air kali ini. Dan ya katanya kemarin kebetulan pesawat nggak penuh amat, jadi masih bisa terbang. Nah cuma saya nggak tahu nih bagaimana kalau penuh dan berat badanmu di atas 100 kilo, apakah bakal ditolak? Saya nggak tahu. Tadi kata abangnya katanya tergantung pilotnya lagi. Oh ya, intinya kalau kau mau terbang tuh kau kurus ya lah boy ya. Kurus itu sehat. Nggak kurus sih ideal lah ya. Karena kan over gede juga obesitas nggak bagus. Iya. So kita tunggu penerbangan ya bersama dengan teman-teman lain. Dan ya inilah Bandara Udara Maratua boy. Itu interior semua didesain dengan nuansa-nuansa laut. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya kita bersiap untuk menuju ke pesawat Susi Air. Kami sangat senang sampai berlari-lari karena ini adalah kesempatan langka untuk melihat lebih dekat bagaimana pesawat tersebut beroperasi dan berinteraksi dengan pilot.
Halo Bang, pagi. Ya, kembali ke Susi Air tersayang. Taruh barang di belakang, lalu kita ke depan. Kemarin kita duduk di belakang sini. Dan kita duduk di depan. Kita mau tes duduk di samping Pak supir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuh kita di topik. Hai. Pagi Mas. Akhirnya kita duduk di samping Pak Kusi yang sedang bekerja. Ya. Safety beltnya seperti biasa yang modelnya tuh T. Jadi di pinggang dan di bahu. Selamat pagi para penumpang yang terhormat. Selamat datang di penerbangan Susi Air menuju Tarakan. Yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 35 menit. Pesawatnya memiliki 4 pintu darurat, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Dan semoga Anda dapat menikmati penerbangan ini. Pasnya sampai hafal tuh, hafal skripnya dah. Dokumennya masih kertas boy, mantap. Manual paper banyak. Terlihat pilot dan co-pilot bersiap menggunakan headphone dan berkomunikasi dengan mikrofonnya sambil memeriksa instrumen penerbangan dan melaksanakan prosedur standar sebelum lepas landas. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, pilot mengkoordinasi dengan pengendali lalu lintas udara untuk memastikan landasan pacu benar-benar sudah bebas dan melaksanakan prosedur lepas landas dengan hati-hati. Akhirnya, kita pun terbang dan kami merasa agak takut dan deg-degan. Perubahan kecepatan serta sensasi dorongan kuat ditambah dengan getaran dan bunyi mesin yang cukup keras saat lepas landas. Ternyata begini ya rasanya menjadi pilot dan mengendalikan pesawat. Benar-benar butuh skill ekstra, apalagi di kondisi cuaca buruk. Salut dan hormat untuk para pilot dimanapun mereka berada. Saat kita melewati Pulau Maratua, terlihat air laut di sekitarnya memiliki warna biru dan hijau yang memukau. Serta terlihat juga pulau-pulau kecil di sekitarnya yang begitu indah. Sampai jumpa Pulau Maratua. Terima kasih sudah menjadi surga bawah laut di Kalimantan Timur. Semoga suatu hari kita bisa bertemu lagi ya. Setelah terbang agak lama di dalam pesawat ini, kami mulai merasa tenang sambil menikmati pemandangan menuju ke Pulau Tarakan. Pemandangan dari atas pesawat mengungkapkan kehidupan yang sibuk di kota Tarakan, membuktikan bahwa kita mulai memasuki kehidupan perkotaan yang padat. Pemandangan yang paling mencuri perhatian adalah view landscape kota yang masih berbaur dengan hutan tropis, serta laut yang jernih yang memantulkan cahaya matahari yang berkilauan. Akhirnya, kita sudah sampai dengan selamat di landasan pacu Pulau Tarakan, dan terlihat penumpang bertepuk tangan. Dan kita mendarat dengan selamat di Tarakan. Yeay! Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Langsung lompat boy dari pesawat, mantap. Tadi lumayan deg-degan. Kurang deg-degan aku. Biasa. Jadi duduk di depan itu lebih enak karena view-nya kan langsung bersama pilot. Cuman goncangannya lebih terasa. Kalau kamu mau lebih soft, nggak tanpa goncangan, duduk di paling ujung itu paling nyaman karena kakimu juga luas. Oke, Beb, coba kau berdiri tegak, aku lihat. Tak bisa cari. Oh, berarti dia lebih rendah dari Bambang. Kita menginjakkan kaki di Tarakan. Yeay, selamat datang di provinsi terakhir di Kalimantan. Oke, selamat seberang.
selamat datang di Tarakan. Ibu telah sampai di Kaltara. Kalimantan Utara. Wuh. Pegang berat. Oh ya, thank you, Beb. Kali ini tas kita dibawa dengan mobil ini, bukan dengan pickup lagi. Setibanya di Tarakan, kita disambut dengan matahari yang cukup terik. Iya ya, tarik ya. Ya, Lumayan tarik, Sir. Tadi sebelum berangkat ke sini itu hujan loh di sana. ya hujan, tapi terik. Tapi deket ya. Oke lah. Kamu ada cara sih untuk ke Tarakan pakai kapal tuh bisa juga. Kalau nggak salah sekitar 4 jam kalau naik speedboat. Iya. Tapi karena kita agak mau mengambil resiko karena gelombangnya agak Ya, tinggi ya. kita akhir ini pas di Panatua tuh gelombang tinggi-tinggi banget, angin kuat. Jadi ya, Mendingan pakai pesawat. yoi. Harganya juga sama kok kayak apa kapal. Hanya 275.000 atau 300.000, aku lupa. Segitulah harganya. Ini dia pintu masuk Bandara Internasional Juwata yang merupakan pintu gerbang udara pertama untuk masuk dan keluar dari kota Tarakan. Di sini kita menunggu dulu tas bagasi kita ya. Selamat datang di Tarakan. Tarakan. Terlihat suasana yang masih sepi di airport Juwata karena memang masih pagi ya, boy. Dan selamat datang di Bandara Juwata Tarakan. Iya. Kita lagi mau cari info tentang penyeberangan untuk ke Nunukan, cuman nggak ada ya. Jadi pesawat sudah tidak ada. Yang ada tuh cuma speedboat. Iya, jadi terpaksa pakai speedboat. Ya, sekarang kita ke apa? Penjemputan kita dulu di Hotel Grand Citra. Iya. Yuk. Yuk. Tarakan merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara. Kota ini begitu unik karena terletak di pulau tersendiri yang terpisah dari daratan utama Kalimantan. Terlihat kota Tarakan juga cukup padat penduduknya dengan gedung-gedung besar yang menghapar luas di sepanjang jalan. Ketika kita tiba di kota ini, kita akan disambut dengan pemandangan yang menakjubkan dari Teluk Tarakan yang luas, dengan perahu-perahu nelayan yang berjejer di sepanjang pantai. Dan akhirnya kita sampai juga di hotel kita, yaitu adalah Grand Citra. Salah satu alasan kita pilih hotel ini adalah karena aksesnya paling dekat ke bandara, hanya 1 menit baru sampai. Harganya ini kisaran 300 ribuan, oke, per malam. Dan kita juga sudah menyewa motor metik untuk keliling-keliling kota Tarakan dengan harga hanya Rp70.000. Kamu sudah dapat motor Scoopy. Here is the Scoopy. Suhu di kota Tarakan sekarang tuh di 32 derajat Celcius. Panasnya gila, panas banget. Bahkan di Pulau Maratua yang tropikal pun tak sepanas ini. Ini panasnya gila. Setelah istirahat sejenak dan terlihat cuacanya sudah tidak begitu panas, mari kita berkeliling di kota Tarakan. Terlihat kota Tarakan memiliki tata kota yang cukup baik dengan jalan utama yang luas dan terdapat ruang antara jalan dengan bangunan di sekitarnya. Dan terlihat juga infrastruktur jalan juga sudah memadai. Sekarang kita mau menuju ke pelabuhan ya untuk mencari tiket menuju ke Pulau Sebatik. Dan kita sudah sampai di Pelabuhan Tengkayu. Tempat kita akan mencari tiket untuk menyeberang ke pulau selanjutnya. Tiketnya ada, boy. Tiap hari jalan. Tanjung yang sekarang ini Tanjung, Kita pergi bentar. Berapa lagi? Situasi yang sangat ramai. Kak, kapal ke Sebatik ada untuk lusa. Tanjung yang sekarang pilih Tanjung, Marino Pulau Punya KTT Untuk Tanjung. tanggal 14 ya. Ya, lusa kan? Iya. Sudah 30 ya? Kebagian enggak ya? Enggak lah. Jadi cukup menarik
sebenarnya nggak ada langsung dari Sebatik itu ke Tawau, walaupun dia tuh di Salapeta itu bersebelahan langsung. Jadi border yang resmi itu tuh hanya bisa melalui Nunukan. Sebenarnya kalau kamu mau ilegal bisa sih, ilegal via Sebatik, tapi kami tidak mau karena cukup resiko ya, karena kita mau jalan aman aja. Jadi opsinya adalah sekarang kita dari Tarakan akan speedboat langsung ke Nunukan dengan jarak sekitar 2,5 jam. Nunukan langsung aja ke Tawau. Nah, nanti kalau mau ke Sebatik gimana? Kembali lagi ke Nunukan, baru ke Sebatik. Ini tuh transit semua tuh via Nunukan. Itu transit semuanya. Dan pastikan kamu membawa paspor, karena kalau mau ke Tawau tuh harus langsung kasih lihat paspornya di sini juga. Jadi kita udah dapat tiket dari Tarakan ke Nunukan. Terus habis itu tiketnya itu kenanya 280.000 per orang. Nah, jadi kita tuh beli tiket apa sih dari Tarakan, Nunukan, langsung ke Tawau. Jadi tuh kita tuh udah nggak singgah lagi di Nunukan, udah langsung ke Tawau. Nah, dari Nunukan ke Tawau itu harganya itu 380.000 per orang. Jadi kita pakai taksi kan nanti? Ya, dari Nunukan ke Tawaunya itu loh, pelabuhannya itu berbeda ya. Oh, jadi kita sampai pelabuhan Nunukan, transit pakai taksi dulu, ya, baru kita lanjut ke itu Tawau. Benar. Oke, siap. Jadi kan dia tuh turunnya sama berangkatnya lagi tuh berbeda pelabuhannya. Jam berapa, Bu? Jam 7.15 kita. Soalnya kayaknya ini cuma satu-satunya jadwal yang ada deh. Berapa 7.15. jam? 2,5 jam. Ya, sampainya sekitar jam 10-an gitu lah. Ibu kok cerdik banget sih? Cerdik banget sih, Ibu. Dan sekarang kita mau menuju ke money changer dulu ya, Boy. Karena kita akan membutuhkan uang ringgit Malaysia. Jalannya luas, tidak terlalu macet. Ya, dan tata letak rukonya rapi. Ya, rapi banget. Kakiku terbakar. Panas banget, gila, Tarakan. Panas pol macam Pontianak. Dan kita sampai ke money changer yang ada di Tarakan. Kayaknya ini money changer satu-satunya deh ada di Tarakan. Mau beli ringgit 36. Udah naik. Inflasi sejak kita berapa tahun tak pergi. Kita mau tukar 1.000 ringgit. Boleh. Bisa transfer? Boleh. 3.600 ringgit. Oke. Jadi ini salah satu money changer kita ketemukan di kota Tarakan. Karena habis ini kita langsung menuju ke Tawau dan kita nggak punya waktu untuk singgah Nunukan, so kita tukarnya di Tarakan, Boy. Di sini punya motor luar biasa. Kunci pun tadi itu dicabut. Let's go. Mau kemana kita? Jalan-jalan, nggak tahu kemana. Yuk. Kita mendapatkan rekomendasi dari Bada Boy. Jika mengunjungi kota Tarakan, jangan lupa singgah ke Pantai Amal. Beli karcis masuknya mesti ngantri, Boy. Ini karena hari Minggu, coy. Ya, kita kesini di hari Minggu di jam sekitar jam 3 sore. Dan jalan sudah padat, di depan parkiran sudah penuh. Welcome to Pantai Amal. Emang di dalam ada Jaraknya apa? hanya sekitar mungkin 25 menit dari pusat kota Tarakan. Jadi harga tiket masuk adalah Rp10.000 per orang. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan diperindah dengan hamparan pasir putih yang luas. Pantai ini menciptakan suasana yang sangat menenangkan. Pantai Amal merupakan salah satu destinasi wisata yang paling mudah untuk diakses. Makanya wajar bila semua warga di sini menyarankan kami untuk mampir ke Pantai Amal. Di sore hari kamu bisa jalan-jalan di daerah Pantai Amal ya, menikmati pemandangan bersama pacar misalnya, dengan harga cukup murah ya, 10.000 aja. Iya. Pantainya memang nggak warna biru, warna coklat, dan memang ada ya sedikit sampah lah ya. Tapi untuk kategori liburan, ya ini dihiasi dari kafe-kafe dan juga kayak food court, mau kuliner enak, mau bawa anak-anak juga cocok. Dan di sini juga ada orang jogging tuh. Ya olahraga juga boleh. Terserah lah, kau mau ngapain mak kati kau. Yang penting kau pergi datang sini ke Pantai Amal Tarakan. Pantai ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, menikmati keindahan alam dan menikmati suasana pantai yang tenang.
Di sini juga terdapat berbagai tenan yang menjual makanan untuk pengunjung, disusun dengan rapi dan menyenangkan untuk dinikmati. Sunset sini tuh cukup indah, warnanya tuh kuning yang membara. Karena sama juga kondisinya panas kan, jadi ya sunset harusnya bagus. Ini dia view Pantai Amal pada sore hari, sambil menikmati waktu bersantai. Di laut, kami melihat sekumpulan botol plastik yang berhamburan. Ternyata itu bukan sampah, melainkan pelampung untuk budidaya rumput laut warga di sini. Di sepanjang pesisir laut, jika kalian melihat barisan botol plastik, menandakan bahwa terdapat budidaya rumput laut. Dan ternyata ini merupakan salah satu komoditas yang diekspor ke luar negeri. Setelah asik berjalan-jalan sore di Pantai Amal, kita pun lanjut menuju ke pasar yang ada di Tarakan. Di tepi jalan Tarakan banyak toko-toko kayak gini nih. Dan rata-rata itu menjual barang-barang yang ada di Malaysia. Ini kayak Milo, kayak apa nih makanan khasnya nih. Yuk kita lihat. Ada ini coy. Berapa ya? Mau deh. Saya tanya mau nggak Jun? Aku suka makan ini. Pasar-pasar tradisional di sini juga menjual kebutuhan pokok dan sembako, serta oleh-oleh khas Tarakan seperti ikan kering, kerupuk, dan masih banyak lagi. Tapi produk-produk di sini lebih baik didominasi dengan produk dari Malaysia ya. Setelah selesai jalan-jalan di Pasar Lingkas, kita pun penasaran untuk melihat mall yang ada di kota Tarakan. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Mall Tarakan. Dan ini kok rasanya agak serem ya. Dan sekarang ini pintu masuknya ini ngeliat ke atas kok bangunannya agak gimana gitu ya. Yuk kita coba lihat ke atasnya. Ya. Jadi kita tuh masuk melalui basement bawah parkiran motornya ya. Dan sekarang kita lagi naik ke dalam mallnya. Tapi suasana cukup menarik. Oh, ini mallnya boy. Yakin lu? Oke. Oh, lagi ada perbaikan. Mallnya nggak ada AC. Panas banget. Ketika kita masuk ke dalam mall, terlihat banyak tenan yang sudah tidak beroperasi. Dan kondisi mall ini cukup gelap ya. Oh, ada eskalator lah minimal. Apa? Tak pernah naik eskalator kau nih? Serem boy. Oke. Ini di lantai 2-nya boy. Beneran pada tutup coy. Dari info yang kami dapat, Grand Tarakan Mall merupakan satu-satunya mall yang ada di Tarakan. X1 segera dibuka di Grand Tarakan Mall lantai 4. Ini udah lantai 3-nya dan masih sama, semuanya udah kosong. Kayaknya ini efek dampak pandemi deh ya. Teman-teman Tarakan yang tahu informasi tolong kasih tahu ya. Lu lihat tuh. Oh iya ya, Ding. Udah pada robo-robo, Ding. Ini mall satu-satunya loh. Dan ini baru jam 8 malam. Terus lantai 4-nya eskalatornya mati. Jadi kita harus naik manual. Walah. Ya mana naik mana turun nih. Ikut ya. Nggak tahu deh. Jangan jalan mendadak aja, amin-amin. Dan kita sudah sampai di XS1-nya. Jadi ini doang yang buka dan masih terang. Dia paling cantik di sini ya, Beb ya? Iya. Berarti ini baru banget. Itulah kita menonton dulu. Dan kita menonton dulu. Dadah. Berhubung kita harus tidur awal untuk mengejar kapal kita di besok pagi, maka kita sudahi dulu episode untuk hari ini. Pastikan kalian sudah follow Instagram kita ya, karena di sana kami update lokasi di setiap harinya. Tunggu kami di episode berikutnya ya, karena kita akan memasuki babak akhir dari petualangan kita di Kalimantan, yaitu pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Banyak hal unik yang kami temukan di sana. Jadi, sampai bertemu lagi ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape.
antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia, Malaysia. Indonesia, Malaysia. Lucu banget ya. Masih mantan ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti behind the scene, keseharian kita. Dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!